Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhir-akhir ini kita lagi sibukan rame dengan kasus pemagaran laut. Dan pemagaran laut ini ternyata terjadi bukan hanya di satu tempat, bukan hanya di Pulau Kohot, di Kampung Kohot, bukan hanya di Teluk Jakarta, tapi juga ada di beberapa tempat di Indonesia. Bahkan kita menemukan ada di Sidoarjo, lebih luas lagi. Ada di Pulau Nifah, ada di pulau banyak. Bagaimana Islam menghadapi masalah ini? Bagaimana kita sebagai umat Islam menyikapi masalah ini? Pertama, kita harus memahami bahwa laut di dalam Islam adalah harta kekayaan milik umum yang tidak boleh dikuasai oleh individu. Harta kekayaan milik umum, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, an-nasu syuraka'u fi thalathin fil ma' wal kala wad nar. Samanuhu haram, begitu kata Nabi. Bahwa manusia, dalam ayat yang lain, al-muslimun, kaum muslimin berserikat fi thalathin, dalam 3 perkara. Pilma, dalam air yang depositnya tidak terbatas seperti laut, wal ma wal kala, padang rumput yang menjadi fasilitas marafiqil jamaah, fasilitas umum, kemudian wanar, api, energi yang juga depositnya tidak terbatas, tidak habis 1 hari 2 hari, itu adalah milik umum. Harta kekayaan alam di negeri ini milik umum. Nikel, gas alam, minyak bumi, bauksit, dan berbagai tambang-tambang di negeri ini adalah milik umum yang tidak boleh diserahkan kepada swasta. Begitu juga termasuk dengan laut. Karena itu di dalam Islam haram hukumnya menyerahkan laut itu kepada pihak swasta untuk dikuasai oleh mereka. Tidak boleh dikapling-kapling. Itu adalah sebuah kesalahan di dalam Islam. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya juga ingin menyoroti bahwa kewajiban negara di dalam Islam mempertahankan batas. Mempertahankan batas negara di dalam Islam disebut dengan ribat. Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang melakukan ribat di jalan Allah, yaitu mempertahankan batas-batas wilayahnya supaya tidak dikuasai oleh musuh. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah, wasabiru, dan bersabarlah dalam menghadapi musuh, dan ribatlah kalian. Makna murabatoh atau ribat yaitu menjaga benteng perbatasan. Menjaga benteng perbatasan salah satu bagian daripada jihad fisabilillah. Karena itu harusnya negara, angkatan laut, dan semua angkatan bersenjata di negeri ini mempertahankan batas-batas laut dari cengkraman negara-negara asing, dari cengkraman negara-negara yang lain. Begitulah yang harus dilakukan di dalam Islam. Kedaulatan laut kita hari ini dilecehkan. Kedaulatan laut kita yang merupakan negara maritim Indonesia yang dikelilingi lautan. Seharusnya kita memiliki pertahanan laut yang sangat hebat untuk mempertahankan wilayah-wilayah di negeri supaya tidak caplok menjadi bagian dari asing. Inilah yang hari ini terjadi, yang sungguh sangat sedih karena tidak ada yang mempertahankan itu. Karena itu kami menyerukan kepada seluruh penduduk negeri ini, jangan berikan itu tanah-tanah itu kepada asing dan asing, karena mereka sebenarnya mau menguasai negeri ini. Mereka mau menguasai sedikit demi sedikit, sejengkal demi sejengkal, dengan menguasai negeri Indonesia dari perairan, dari pantai-pantai strategis, sehingga mereka di mana-mana melakukan reklamasi, membuat pemukiman-pemukiman, membuat kampung-kampung baru, kota-kota baru, membuat tempat-tempat mereka. Dan ini sebenarnya mengancam kedaulatan negeri kita. Karena itu, wahai orang-orang yang berteriak cinta tanah air, wahai orang-orang yang berteriak nasionalisme, wahai orang-orang yang berteriak tentang kebangsaan, di mana kebangsaanmu? Di mana kepedulianmu? Di mana kecintaan
terhadap tanah air. Yang hari ini tanah air kita terancam oleh musuh. Yang terbukti mereka mendominasi, terbukti menyebarkan keburukan, terbukti mereka menguasai sebagian besar kekayaan di negeri ini.